Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Si Charu mau melerai nih. Charu berkata lagi. Charu melanjutkan, kau hanya menggunakan aku untuk menyenangkannya. Kau hanya menggunakan aku untuk properti kau. Lalu kenapa? Si Charu dihajar, dipukul sama si Pai. Lalu kan Charu terhempas. Terus di belakang Charu ada sebuah besi, dan besinya menancap ke dada si Charu. Hah, Chan-chan, namanya beda lagi. Ya intinya dia lah ya. Bentar lagi mau Kartini kok. Tidak, Chan-chan, bagaimana bisa kau sampai di sini? Bagaimana mungkin? Maafkan aku benar-benar minta maaf. Pergi. Lalu si Paiti pergi nih menghampiri Charu. Paiti berkata, Chan-chan, bagaimana bisa kau sejauh ini? Hah? Charu berkata, maafkan aku benar-benar minta maaf. Aku tahu bahwa satu-satunya orang yang paling mencintaiku dalam hidup ini adalah kamu. Dan aku sangat bodoh. Tolong jangan mempermalukan Paiwu. Semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Terus akhirnya Charu atau Chan-chan pun meninggal. Tidak. Lalu si Pai mengambil nih sebuah pedang. Dia akan membunuh. Aku gak bisa berdiam diri lagi. Tapi Shako menahannya nih. Jangan ambil bagian dalam keluhan generasi sebelumnya. Aku melakukan semua ini untuk ibu dan anakku. Tapi ini adalah akhirnya. Yao-chan, tunggu aku tidak akan pernah mengecewakanmu di kehidupanku selanjutnya. Lalu si Pai juga bunuh diri dan dia pun tewas. Sepertinya agak terlambat. Tidak, kenapa seperti ini? Shako berkata, apa yang kau lakukan di sini? Si pangeran menjawab, aku di sini untuk melamar. Ini pasti tunanganku. Mimi membalas, aku tidak akan menikahimu. Berhentilah bermimpi. Ayahmu menandatangani kontrak. Kalau kau tidak mau menikah denganku, aku akan menerima Royal Porcelain dengan harga murah. Hah? Gak. Aku tidak menandatangani kontrak akuisisi. Pai Hao berkata, Patwa, jangan lupa, kau pernah terkena pesona patuh sebelumnya. Kau menandatangani banyak kontrak pada saat itu. Hah? Kontrak akuisisi sekarang menjadi milik seluruh Pai Group, termasuk kompleks keluarga Pai. Sekarang, aku memiliki keputusan terakhir di sini. Kau segera menyingkir dari sini. Terus nih, mereka ngecek-ngecek berkas-berkas nih, kontrak-kontrak yang ditandatangani. Seseorang berkata, Bos, kontrak ini memiliki efek hukum. Kau tidak punya apa-apa sekarang. Hah? Pai Hao berkata, Xiaoke, satu-satunya pilihanmu sekarang adalah memberikan wanita itu kepada Pangeran Gaut. Dengan cara ini setidaknya porselen kekaisaran dapat ditinggalkan. Kali ini aku menang. Cepat, pilihlah. Mimi berkata, apakah kau akan menjualku seharga 300 miliar? Xiaoke langsung maju, langsung menghajar si Paiwu atau Pai Hao. Dia adalah pilihanku. Dan langsung tumbang tuh si Pai Hao. Dasar bocah ingusan. Menjijikan menggunakan cara tercela untuk berurusan dengan ayah angkatmu. Hah, Pri, selamatkan aku. Tiba-tiba ada mangkok terbang nih. Udah tau lah siapa. Akhirnya kau keluar. Ini seperti deja vu. Itu adalah Choi Shanku. Choi Shanku berkata, Xiaoke, kau membantu untuk menyalahgunakan untuk sisi bencana. Hari ini aku akan membunuhmu. Wah, dia sangat cantik. Pri, kau bekerja untuk harimau dan kau menyakiti orang dengan jimat. Aku khawatir itu bukan cara yang benar, bukan? Diam, kau terobsesi dengan pikiranmu dan kau tidak tahu bagaimana menari dengan setan. Kau, setelah sakit parah,
Temperamennya sangat berubah dan dia membunuh ayahnya. Aku melihat gintangmu menjadi hitam dan jahat. Kau jelas telah dirasuki roh jahat. Aku akan membongkar kedokmu. Apa-apaan ini? Nah ini sangat mempesona. Kau. Jadi kelihatan tuh si Mimi ketahuan tuh aslinya tuh. Ku kembalikan padamu. Kita lihat nih, Xiaoke melempar balik piringannya. Dalam hati si Xianku, dia sangat kuat. Aku nggak bisa berhadapan langsung dengannya. Tapi si pangeran berhasil menahannya nih. Dalam hati Xiaoke, pangeran benar-benar tidak sederhana. Si pangeran berkata, "Nona cantik, ku kembalikan ini ke pemiliknya." Terima kasih. Terus si pangeran ngambil gelas dan dijatuhin nih. Dia berkata, "Aku mendengar bahwa kau sangat populer di Cina. Karena peri cantik mengatakan bahwa kau adalah iblis, maka kau harus mati." Lalu tiba-tiba muncul nih kayak 3 orang gitulah, pakai cape. Tapi bukan orang sih, nggak kelihatan mukanya. Standar ganda yang jelas. Kau yang lebih jahat, Pai Wu berkata, atau Pai Hao. Bebek mati memiliki mulut yang keras. Anda nggak ingin meninggalkan rumah Pai hari ini. Cepat, serang! Kita melihat nih, ketiga orang atau orang nggak tahu sih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Mereka menyerang ke arah Xiaoke. Lalu Xiaoke mengambil tombaknya nih. Tampaknya satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan membunuh. Tidak ada yang istimewa kan? Lalu Xiaoke langsung menghajarnya nih. Tapi, bagaimana mungkin 2 orang berhasil menangkap Xiaoke? Cepat, patahkan kakinya. Tapi Xiaoke, jadi gini nih, di sini kakinya Xiaoke tertodong sama itu tuh side. Gue nggak tahu bahasa Indonesia, cuma kalau bahasa Inggris side, SCHYTE kalau nggak salah. Jangan ya, gue lupa. Cuma itulah, jadi 2 biji mau diserang kaki Xiaoke nih, terus ditarik. Tapi saat diserang mau dipotong kaki Xiaoke muncul nih armornya dan senjatanya malah hancur. Biarkan aku membantumu. Aku akan membuatmu merintih. Kita lihat si Xianku seperti membuat sebuah apa tuh? Kayak darah, formasi darah gitulah. Baik barat atau timur, ini semua bekerja dan dia menyerang ke arah Mimi. Ini menyakitkan. Dan si Mimi langsung balik lagi jadi biasa nih. Dan Xiaoke berhasil menangkapnya. Xiaoke berkata, "Cue Xianku, apakah menurutmu ini bagus? Kau adalah orang yang benar-benar membantu tiran dan kau akan menyesalinya. Mau putus kalau nggak bisa melawan. Terlalu rendah." Lalu Xiaoke langsung nih membawa si Mimi dan juga menarik si Paiti. Xiaoke langsung terbang. Pergi. Dia terbang. Dia Harry Potter. Tapi kenapa bukan sapu? Xiaoke berkata, "Jangan biarkan mereka menunggu." Nggak tahu nih siapa yang ngomong nih. Nih tongkatnya yang ngomong kah? "Jangan biarkan mereka menunggangiku." Oh, dragon si naganya, cok. "Cue Xian, aku kan sendiri." Naga terbang. Naik naga untuk terbang. Itu apakah itu naga? Ya, aku pikir begitu. Ini berbeda dari naga barat kami. Naga kita punya sayap. Itu adalah Yanlong, bukan naga sungguhan. Si pangeran berkata, "Semua yang dikatakan si cantik itu benar. Semuanya benar." Dalam hati Xianku, meskipun pria ini terlihat sangat lembut, dia selalu membuatku merasa gak nyaman. Tapi jika itu Xiaoke, penjahat seperti dia, aku tidak memiliki perasaan ini. Si pangeran berkata, "Bantu aku menjaganya." Aku dengan tegas berada di posisi ketua kelompok Pai. Meskipun sangat tidak lengkap, tetapi juga merupakan kehormatan bagiku untuk memberikan keindahan kepada pangeran Gaut. Terus ini makan-makan. Si pangeran berkata, "Aku jatuh cinta pada peri pada pandangan pertama. Anggur ini adalah rasa hormatku." Xianku membalas, "Para biku tidak minum alkohol." Biksu kali, biku lah. Tulisannya BHI KKHU. Para biku tidak minum alkohol. Si pangeran Gaut bertanya, "Lalu mau minum apa?" "Aku akan minum teh aja." Terus ini si Pai Wu mau bikin teh, tapi dia mengambil sesuatu nih. Tuh, dia mengambil kayak sebuah cairan gitu, terus dituangin ke tehnya nih. Dalam hati Pai Hao, "Cobalah obatmu sendiri. Peri, silahkan minum teh." "Terima kasih. Karena masalah ini selesai, aku akan pergi setelah minum cangkir ini. Aku akan membunuh iblis di samping Xiaoke." Si pangeran berkata, "Xianku mengabdikan diri untuk kesejahteraan rakyat jelata yang sebanding dengan uskup agung." Terus diminum. Terus, "Oke, aku akan pergi." Lalu tiba-tiba, apa ini? Bagaimana aku bisa merasa lembut dan panas? Apa kalian membiusku? Iya, aku udah lama ingin membuatmu minum obat itu untukmu. Tetapi kau masih memiliki nilai sebelumnya. Ternyata Xiaoke benar. Kalian benar-benar orang jahat. Pai Hao berkata, "Peri, kami tidak memilikimu. Kaulah yang menggunakan jimat ketaatan untuk meminta ayahku menyerahkan harta itu padaku. Dan kaulah yang membuat Pai Kanan jatuh sakit." Aku membencinya. Aku sangat membencinya. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Si pangeran berkata, "Wah, wanginya enak banget. Aku nggak tahu bagaimana rasanya mencoba biarawati oriental. Pangeran, nikmati aja. Aku pergi untuk membangunkan orang tuaku." Tapi tiba-tiba, si Pai Hao dihajar sama si Xiaoke. Xiaoke tiba-tiba muncul entah dari mana. Dasar anak haram bajingan. Xiaoke? Xiaoke berkata, "Bagaimana kabarmu, bajingan?"
Terus si pangeran membalas, biarkan aku mengajarimu tinjuku. Lihat nih, wih ada singa-singanya tuh muncul tuh. Mereka berdua beradu serangan, tapi dua-duanya terdorong mundur, tempas mundur, jadi nggak ada yang menang. Sebagai prajurit terkuat dari keluarga singa, aku telah mewarisi darah Raja Singa. Aku gak menyangka untuk dipukuli kembali olehmu. Aku juga terkejut bahwa kau bisa mengejutkanku kembali. Kau gak perlu terkejut karena akulah yang terkuat di barat. Lalu tiba-tiba si pangeran bertransformasi ini menjadi singa. Raja Singa yang menempati peringkat pertama dalam peringkat Master Internasional adalah aku. Kau gak menyangka hal itu kan? Hah? Enggak. Aku belum pernah mendengarnya. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati pria kuat. Hehehe, itu apa? Lanjut. Tunggu, kita bisa bertaruh sebentar lagi. Hei, cepatlah. Apa yang kalian lihat dalam hati mereka? Dalam hati mereka. Sial, keindahan yang begitu menggoda. Tapi dengan cepat, Shao Kahn langsung maju nih dan langsung menggendong Shanku. Ayo ikut denganku. Dan Shao Kahn langsung kabur. Shao Kahn, bagaimana mungkin kau ingin menikmatinya sendiri? Dan keluar nih kan. Aku akan terbang. Sebenarnya aku yang bertarung dengan mereka, tapi kau membuatku nggak bisa melakukan hal itu. Ayo pergi cuci muka dan bangun. Shanku berkata, Aku menginginkannya. Aku sangat menginginkannya. Terus Shao Kahn dorongnya nih, jangan mengambil keuntungan dariku. Cepat pergilah. Dalam hati Shao Kahn, apa yang sedang terjadi? Terus dalam hati Shao Kahn, sangat cantik. Hei, aduh, masih mencoba merayuku. Cepat, sadarlah. Terus kepala si Shanku langsung didorong ke ke sungai, ke air. Aduh, apa ini? Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Jelas sekali, kau telah dimanfaatkan oleh mereka. Shanku berkata, mereka bilang Paikana sangat jahat, sangat kejam. Aku hanya ingin menghukum orang jahat. Ini udah berakhir. Aku gak menyangka mereka melakukan hal buruk seperti itu. Aku gak ingin menyakiti siapapun. Gak pernah. Terus Shao Kahn berkata nih, lupakan aja. Aku tidak bisa melihat seorang wanita menangis. Itu normal bagimu untuk dimanfaatkan oleh orang jahat ketika kau baru aja keluar dari gunung. Jadi aku tidak akan memperpanjang masalah denganmu. Dalam hati Shanku, dia sangat baik. Dia sangat baik hati. Bahkan aku menganggapnya sebagai orang jahat. Aku sangat malu. Ini sangat memalukan untuk melihat wajahnya. Dan Shanku kabur nih lari. Apakah jalan ini gila? Apa yang kau lakukan? Sudahlah. Porselen kerajaan sekarang ada di tangan Pangeran Gaut. Aku harus menemukan jalan. Sekarang kita pergi nih ke Sunshine Beauty Field. Shanku sampai di di makam Qin Tianyuan. Aku sangat bodoh. Aku nggak melakukan sesuatu dengan benar. Aku sama sekali gak pantas disebut pelindung. Terus, karena kan di makamnya kan. Terus kayak ada air yang netes gitu. Terus tiba-tiba muncul seperti guntur nih. Kenapa langit tiba-tiba berubah? Dan fenomena langit ini tampaknya tidak biasa. Apakah ada monster dalam bencana? Dan tiba-tiba ada petir nih yang menyambar. Terus muncul seperti sebuah senjata. Jadi bentukannya kayak yin yang gitu loh. Hey, aku tidak ingin membantu perampokan. Jangan salah paham. Terus selesai gunturnya, petirnya, badainya selesai. Tribulation Thunder didorong kembali oleh Pak Aqua Mirror. Lalu tiba-tiba makamnya pecah tuh. Di mana setan-setan itu? Biarkan aku membawa mereka. Tiba-tiba muncul ini kayak Qin Tianyuan tapi panjang semua rambutnya. Kamu nggak perlu panik. Aku bukan monster. Aku adalah dewa perang. Lihat tuh, sayapnya ada 6. Sayapnya ada 6. Iblis, jangan coba-coba menipuku. Aku akan membuatmu menjadi abu sekarang. Terus si Shanku menyerang. Tapi, kenapa tidak berhasil? Aku seorang dewa. Kau tidak bisa berurusan denganku dengan senjata ajaib untuk menghadapi roh jahat. Senjata manusia bumi benar-benar ajaib. Bisa mengubah esensi langit dan bumi menjadi miliknya sendiri. Bisa mengandung energi sangat besar. Dalam hati Shanku, kapan dia mendapatkannya? Terus si dewa berkata, hatimu cerah dan kau diberkahi dengan bakat luar biasa. Kau adalah orang terbaik untuk mempraktikkan kitab suci cahaya. Apakah Anda ingin berlatih denganku? Shanku merespon nih. Setelah berkultivasi, apa bisa aku melenyapkan iblis dan mempertahankan Tao? Si dewa menjawab, tentu. Shanku melanjutkan, apa bisa kau membedakan orang baik dari orang jahat? Si dewa menjawab, mereka yang hatinya menjadi terang adalah orang-orang baik. Mereka yang hatinya dalam kegelapan adalah orang-orang jahat. Terus Shanku langsung berlutut, langsung menyembah, memanggil si dewa Master. Bagus. Shanku berkata lagi nih, Master, wajahmu nggak cocok dengan janggutmu. Dewanya merespon, tubuhku hancur ketika aku datang ke dunia. Dan kenapa aku harus peduli dengan penampilan ini? Dalam hati Shanku, mungkinkah ini dewa barat? Guntur kesusahan seharusnya tidak membelah dewa timur kan? Guru, tunggu aku. Kita harus cepat. Aku bisa merasakan kekuatan gelap semakin kuat di benua ini. Kita nggak bisa membiarkan kegelapan memakan ini. Si Shanku bertanya, kemana kita pergi sekarang? Si dewa menjawab, ayo pergi ke rumah keluarga Qin. Oh ya, sedikit
info lagi nih, Mimin karyawan lagi gede banget, jadi ngomongnya kalau artikulasi kurang jelas tolong dimaklumi. Sekarang kita kembali nih ke Xiaoke dan kawan-kawan. Paiti berkata, aku ingin makan budak. Hah? Aku ingin makan budak melompati tembok. Aku tidak makan sup hati babi. Ini sangat sulit. Xiaoke bertanya, ada apa? Si pelayan menjawab, Pai Shoufu ingin memakan budak dan melompati tembok. Terus litannya, mungkin intinya dia makan pilih-pilih lah ya, harusnya. Paiti berkata, kau datang tepat waktu. Mereka mengatakan bahwa bahan untuk budak melompati tembok tidak lengkap, jadi kau bisa segera membelinya untukku. Hah? Masih ingin makan budak melompati tembok? Makanlah anjing sialanmu dan lompati tembok. Hah? Bagaimana bisa kau berbicara denganku seperti itu? Aku adalah Paiti. Xiaoke membalas, terus aku sangat gak peduli meskipun kau adalah orang terkaya. Lalu apa maumu? Hah? Xiaoke melanjutkan, gak ada yang diizinkan memberinya makanan atau air di masa depan. Dia akan membuat masakannya sendiri kalau dia ingin makan. Tidak, jangan lakukan ini padaku. Gak ada yang gratis di dunia ini. Terus ini Paiti kayaknya nyoba masak tapi kayaknya gagal ya. Emang benar, harimau diganggu oleh anjing dan kawanan. Long Yu dimainkan oleh udang. Pikirkan kembali saat itu. Terus keroncongan perutnya. Aku udah lama meminumnya. Hati babi itu tenang dan ketakutan, dan orang-orang juga melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Nah, sekarang kita pergi nih ke Xiaoke sama Leng Yue. Terus Xiaoke ditoel-toel. Xiaoke berkata, apakah kau udah bangun? Sudah larut ini. Aku biasanya menyelesaikan off-road 5 km pada titik ini. Xiaoke berkata, lalu aku akan mulai off-road juga. Bangun pagi untuk berolahraga. Leng Yue berkata, kau bajingan. Aku menghabiskan sepanjang malam dengan bermalas-malas tadi malam, dan aku nggak bisa mendapatkan cukup darimu. Terus Xiaoke pakai baju. Apakah sarapan udah siap? Si yang masak hampir selesai. Oke. Terus ternyata di situ ada Paiti tuh. Dalam hati Xiaoke, apa yang dilakukan di sini? Masakan kompor kayu bakar harum. Pada pemandangan pertama, kau adalah seorang koki yang memperhatikan orang. Ini bibi ya, bibi masak mungkin ya, koki mungkin. Kau terlalu memujiku. Kakekku suka makan daging dan tungku kayu bakar lebih otentik. Kau tidak cantik saat tersenyum. Kau sangat menyebalkan. Dalam hati Xiaoke, orang tua ini datang kepadaku untuk menggodanya. Terus nih si Paiti makan baik banget nih, kayak bakpao gitu lah ya. Ayah, tolong pelan-pelan. Aku hampir mati kelaparan tadi malam. Dan itu gak mudah sampai fajar. Aku belum pernah menemukan roti isi kukus yang begitu lezat dalam hidupku. Xiaoke berkata, seberapa cepat Gaut bisa mendapatkan rahasia dagang perusahaan? Paiti menjawab, pertama, rapat umum pemegang saham harus diadakan untuk memilih ketua. Dan kemudian, kunci lemari besi dapat diperoleh dengan persetujuan dewan direksi. Seluruh proses memakan waktu setidaknya 5 hari. Meskipun waktu mendesak, kita masih punya waktu. Sejak Mimi jatuh sakit, aku terhasut oleh Yao Qian untuk merubah keputusan. Orang bilang, lalat tidak menggigit telur mulus. Mereka semua menyalahkanku karena tidak tegas. Tanda ketaatan itu terutama untuk orang yang ragu-ragu. Xiaoke berkata, dan itu gak akan bekerja pada orang yang benar-benar berpendirian. Jika kau tidak menghiburnya, lupakan aja dan gantilah. Paiti melanjutkan nih, tetapi sekarang semua kontrak telah ditandatangani. Itu tidak dapat membuktikan bahwa aku dipaksa untuk menandatangani kontrak. Pada dasarnya, aku sudah mengacaukan ini semua. Terus nih si Yuchao lagi mikir kan. Xiaoke bertanya, apakah kau punya ide? Mimi menjawab, nggak ada solusi. Selama kita menemukan bukti bahwa Gaute berubah lagi. Gaute beda lagi namanya, Cok. Gaute atau dia si pangeran lah. Si pangeran adalah spionase komersial. Semua kontrak akan dibatalkan. Leng Yue merespon, nggak buruk. Pada saat itu, Pai Wu atau Pai Hao akan didakwa dengan kaki tangan dan transaksi grup Pai tidak akan ada. Nggak ada yang bisa kulakukan. Porselen kerajaan sudah cukup bagi ayah dan anak kita untuk menghabiskan sisa hidup mereka. Apakah masih masuk akal kalau kau memilih untuk berbicara dengan Wu Rinci sekarang? Dia nggak sabar untuk memakanmu. Jadi di mana kita menerobos selanjutnya? Xiaoke berkata, mari kita selidiki tim Gaut. Dia tidak datang ke Cina sendirian. Baiklah, Leng Yue berkata, jangan beritahu Aisyah tentang kedatangan Gaut untuk saat ini. Oke. Tiba-tiba datang nih si petugas Fang. Xiaoke, Leng Yue berkata, Yanan ada di sini. Tepat pada waktunya. Mari kita makan bersama. Aku udah makan. Xiaoke, apakah kamu bebas? Apa bisa Xiaoke, kau menjadi pacarku? Hah? Itu aku dipaksa menikah oleh keluargaku. Aku berlari ke selatan hanya untuk bersembunyi, untuk bersantai. Tapi aku tetap tidak menghindari hal ini. Karena itu, aku ingin memintamu menjadi pacar palsuku. Xiaoke memeluk petugas Fang dan berkata, jangan berpura-pura. Mari kita langsung ke hal yang sebenarnya.
Kau memiliki begitu banyak orang kepercayaan. Aku tidak akan datang untuk membuat masalah. Xiaoke merespon, Yanan itu unik. Gak peduli berapa banyak orang kepercayaan yang gak bisa dibandingkan denganmu. Dalam hati petugas Fang tidak ada kekebalan padanya. Petugas Fang berkata, kau sangat pandai berkata-kata di depan wanita. Nah, sekarang kita pergi nih ke sebuah tempat. Ada 3 orang ya. Aduh. Yang cowok yang gendut, dia berkata, aku mendengar bahwa bisnis keluarga Kuomu telah go internasional. Gak buruk. Kita lihat nih, orang yang kiri nih adalah kepala keluarga Fang Wanhao. Yang kanan wanitanya adalah Black Mamba. Sedangkan orang ini adalah Kuo Xiao. Kuo Xiao berkata, keluarga kami menghususkan diri dalam batu permata internasional. Di 18 tambang telah dibuka di 7 negara. Fang Wanhao berkata, keluarga kami besar dan bisnis kami sama dengan milik kami. Di mana rumah dan mobilnya? Nah, terus keluar nih ada satu-satu rumah halaman di cincin ketiga melakukan bisnis untuk membuka Bentley. Keluarlah Lamborghini. Wede. Si Fang Wanhao berkata lagi nih, bagus, bisnis dan semangat muda sama. Kau adalah menantu yang sempurna. Aku mendengar bahwa Yanan baik-baik aja dalam pekerjaannya. Di divisi mana dia saat ini? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!